Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja UTS manajemen operasi kami. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan maksud, fungsi, dan tujuan analisis ABC. Oke, yang pertama yaitu maksud. Analisis ABC yaitu teknik pengendalian persediaan dengan memperhatikan kelompok barang sesuai tingkat kepentingan masing-masing kelompok barang tersebut, yang dimana nilai A di bawah angka 80, nilai B di atas angka 80 sampai 85, dan nilai C di atas angka 85 sampai 100. Baik, masuk ke fungsinya. Fungsi dari analisis ABC yaitu diantara lain dapat membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien dan juga memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan, atau bisa dikatakan menghemat biaya suatu perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari analisis ABC, yaitu agar tidak adanya penumpukan barang yang tidak penting, atau bisa diartikan suatu barang yang tidak memiliki putaran yang cepat, dan tujuannya untuk menghemat anggaran untuk persediaan barang. Tentang kelas atau kelompok dari masing-masing item. Nah, pertama itu di sini ada kode item yang tertera, terus rata-rata harga per unit, lalu harga per unit, volume unit, dan persentase volume. Baiklah, yang pertama itu di sini udah ada soal yang tertera. Lalu untuk mencari volume unit itu kita unit dikali dengan harga per unit, itu dapatnya volume unit sama seperti 143 dikali 7,17, itu dapatnya 1025,31. Lalu selanjutnya 89 dikali 5,8, itu dapatnya 516,2. Selanjutnya 32 dikali 3,23 dapatnya 103,36. Lalu selanjutnya 57 dikali 1,7 dapatnya 96,9. 63 dikali 1,5 dapatnya 1,15 dapatnya 72,45. Lalu 17 dikali 3,27 itu dapatnya 55,59. Selanjutnya 27 dikali 2 itu dapatnya 54. Lalu 12 dikali 2,05 itu dapatnya 24,6. Selanjutnya 20 dikali 1,15 dapatnya 23. Selanjutnya 6 dikali 3 itu dapatnya 18, dan yang terakhir adalah 7 kali 2 itu 14. Lalu total volume unit ini nanti ditambahin semuanya, dan ini adalah hasil total yang telah ditambahkan. Baiklah, selanjutnya itu persentase volume unit. Itu dapatnya dari volume unit yang pertama ini 1025,31 dibagi dengan 2003,41 itu dapatnya 5,1. Selanjutnya 516,2 dibagi 2003,41 itu dapatnya 25,8.
Selanjutnya 103,6 dibagi dengan 2003,41 itu dapatnya 5,1. Selanjutnya itu 96,9 dibagi dengan 2003,41 itu dapatnya 4,9. Selanjutnya 72,45 dibagi dengan 2003,41 dapatnya 3,7. Selanjutnya 55,59 dibagi dengan 2003,41 dapatnya 2,8. Selanjutnya itu 54 dibagi dengan 200,3,41 itu dapatnya 2,7. Selanjutnya itu 24,6 dibagi dengan 200,3,41 dapatnya 1,2. Selanjutnya 23 dibagi dengan 200,3,41 itu dapatnya 1,1. Selanjutnya 18 dibagi dengan 200,3,41 itu dapatnya 0,9. Selanjutnya 14 dibagi dengan 200,3,41 itu dapatnya 0,7. Jadi ini seluruhnya nanti ditambahin dan dapatnya 100%. Baiklah, selanjutnya adalah nilai kumulatif. Nilai kumulatif ini yang pertama 51,1 ini dipindahin ke tabel sebelah. Lalu 51,1 ditambah dengan 25,8 itu dapatnya 76,9. Selanjutnya 76,9 ditambah dengan 5,1 itu dapatnya 82. Selanjutnya 82 ditambah dengan 4,9 itu dapatnya 86,9. Selanjutnya itu selanjutnya itu 86,9 ditambah dengan 3,7 itu dapatnya 90,6. Selanjutnya adalah 90,6 ditambah 2,8 dapatnya 93,4. Selanjutnya 93,4 ditambah dengan 2,7 dapatnya 96,1. 96,1 ditambah dengan 1,2 dapatnya 97,3. 97,3 ditambah dengan 1,1 itu dapatnya 98,4. 98,4 ditambah dengan 0,9 dapatnya 99,3. Selanjutnya 99,3 ditambah dengan 0,7 itu dapatnya 100. Jadi bisa disimpulkan di sini nilai kumulatif yang A, golongan A itu adalah 51,1 dan 76,9. Sedangkan golongan yang B itu adalah 82, 86,9, 90,6, dan 93,4 itu adalah masuk ke dalam golongan B. Dan selanjutnya itu 96,1, 97,3, 98,4, 99,3 itu termasuk kepada golongannya yang C. Baiklah, selanjutnya itu adalah unit. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya ini adalah jika unit item 1289 menurun jadi 17%, bagaimana perubahan analisis ABC-nya? Baik, di sini sebelumnya saya ingin memberitahu sedikit. Di sini kan menurunnya ada 17%. Jadi unit yang 1289 itu adalah 32. Lalu 32 ini dikali 7 dapat ini dapat ini, total ini adalah dari 32 ini dikali 17 karena 17% menurunnya, dikali 17 lalu dapatnya 5,44 ditambah dikurang dengan 32. Jadi 32 dikurang 5,44 itu dapatnya 26,56. Jadi di sini unit yang 32 diganti jadi 26,56.
Dan seterusnya tadi ini dibuat seperti sebelumnya, jumlah unit, harga per unit, itu jumlah unit dikali harga per unit itu dapat volume unit ya seperti tadi. Begitu juga dengan seterusnya, tapi ini yang berbeda tadi karena penurunan 17%. Jadi jumlah unitnya 26,56 itu dikali 3,23 dapatnya 85,788 dan itu persentase nilainya jadi 0,4. Jadi persentase volume nilai unit itu ditambahin semuanya dapatnya 95,3 karena adanya penurunan sebanyak 17% pada item 1289. Jadi total persentase semuanya adalah 95,3 dan nilai kumulatifnya pun juga 95,3. Cara mencari nilai kumulatifnya sama seperti tadi, yang ini dipindahin ke sini, lalu 51,1 ditambah 25,8 dapatnya 76,9, 76,9 tambah 0,477 dan seterusnya seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pendekatan inventory aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penerapan pendekatan metode benchmarking, proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian organisasi yang mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit bagian organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun eksternal. Penerapan pendekatan metode SCORE, metode yang terus berevolusi dan dapat dikembangkan terus metrik-metrik di dalam dengan fleksibel sesuai kebutuhan tiap supply chain. Informasi terkait kinerja rantai pasokan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, melakukan kerjasama dengan beberapa pemasok untuk satu jenis bahan baku. Hal ini dilakukan agar terjadinya sportivitas serta menghilangkan monopoli dalam harga dan produk. Dari penilaian kinerja pemasok menggunakan metode analysis skill, hierarki, proses dan metode formulir evaluasi pemasok untuk mengurutkan beberapa pemasok berdasarkan beberapa kriteria. Maka diperoleh urutan pemasok bahan baku utama sesuai dengan besarnya bobot yang diperoleh. Oke, saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu jelaskan informasi apa yang dapat diperoleh dari melakukan perhitungan EOQ. EOQ atau Economic Order Quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh perusahaan dengan biaya yang seminimal mungkin. Metode EOQ ini sering dikenal sebagai jumlah pembelian yang optimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan pembeliannya yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian menggunakan biaya yang minimal. Pembelian bahan baku pada vendor atau supplier harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Perusahaan harus memperhatikan arus keluar masuk dana yang dipergunakan guna meningkatkan efektivitas serta efisien arus keuangan perusahaan. Asumsi dasar Economic Order Quantity atau EOQ perlu dilakukan dalam perhitungan EOQ, memerlukan beberapa perhitungan dan pertimbangan yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk menentukan berapa jumlah besaran pemesanan bahan baku yang akan dibeli. Model EOQ sangat mudah untuk diterapkan oleh perusahaan apabila syarat-syarat dari penerapan EOQ ini dapat dipenuhi, yaitu sebagai berikut ini. 1. Permintaan dapat ditentukan secara pasti atau konstan untuk penggunaan 1 tahun atau 1 periode. 2. Item yang dipesan bersifat independen dengan item lain. Maksudnya adalah
permintaan item yang dipesan bebas dengan item lain atau item yang dipesan adalah produk satu macam dan tidak ada hubungan dengan produk lain. 3. Pesanan dapat diterima dengan segera dan pasti dalam satu batch atau pada waktu tertentu. 4. Tidak mengalami stock out, yaitu tidak terjadi kekurangan atau kehabisan stok pasok barang. 5. Harga item konstan, yaitu harga bahan baku konstan atau tidak terjadi perubahan selama satu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan EOQ pemesanan antara satu item dengan item yang lainnya tidak saling berkaitan. Harga bahan baku selalu konstan, permintaan pelanggan juga dianggap konstan dalam satuan waktu dan satuan order.